Guys, beredar foto ya yang diduga penyiram Yunus ya dengan air keras. Itu sudah pasti AI ya. Kita akan tunjuk ini. Nah, langsung aja lah ya. Nih ya. Yang sebelah kiri itu video aslinya dari rekaman CCTV di lokasi. Kalau yang sebelah kanan ini AI, udah jelas AI ya. Kenapa? Yuk kita putar langsung aja dulu ya. Nih. Ya, detik-detik si Yunus itu disiram. Hop. Nah, di sini terlihat orang yang menyiram Yunus dengan air keras itu menggunakan topi penutup, intinya penutup kepala ya, seperti masker ya. Sedangkan ini ya, yang foto AI ini yang sebelah kanan ini dia nggak menggunakan topi sama sekali, nggak menggunakan masker ya. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai termakan hoax ya. Jadi orang yang menyebarkan foto AI ini tujuannya apa? Tujuannya ingin mengambing hitamkan TNI ya. Kenapa? Karena setiap postingan di foto ini yang AI ini ya, itu komentarnya orang beranggapan itu oknum TNI karena rambutnya cepak ya, badannya tegap. Sepertinya memang ada ini operasi ya yang bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan mengambing hitamkan TNI di kasus si Yunus ini. Yunus ini ya kan, orang kontras ini mengkritisi TNI luar biasa ya, mengkritisi pemerintah luar biasa. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para pembenci, para koruptor ya kan, yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Yuk langsung aja kita saksikan video-videonya berikut ini. Jangan di skip biar kita nggak gagal paham video-video yang akan kita tampilkan ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Andri dan apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, sehingga kita sudah bisa menduga siapa yang ada di balik penyerangan itu. Sudah bisa menduga katanya ya. Wih, luar biasa. Bahwa Andri Yunus orang baik. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak pas. Serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andri. Negara, pemerintah harus melindungi. Itu jangan salahkan publik merasa negara ikut terlibat menjadi penjahat ya. Prabowo juga setelah 1 tahun ini menurut saya pemimpin yang tidak baik. Ngomong bahwa program MBG ini yang menetapkan Pak Jokowi sampai hari ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bahwa mundur saja. Ada pintu keluar bagi Pak Prabowo sebelum nanti dimakzulkan. Wahai bangsaku, waspadalah gerakan hitam koruptor dan barisan sakit hati. Mereka menggunakan cara-cara licik manipulatif untuk melemahkan pemerintah. Target operasi mereka adalah mengkambing hitamkan institusi TNI. Misi utama mereka adalah ingin menggulingkan Prabowo. Mereka membuat teror, penyerangan terhadap orang yang mengkritik pemerintah. Mereka membuat skenario seakan-akan Orde Baru mau bangkit lagi. Ingat, koruptor itu kejam. Gue yakin 100% yang melakukan propaganda itu adalah mafia koruptor. Maka dari itu waspadalah skenario licik mereka. Ah, itu kata si Joker ya. Andri Yunus orang baik. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Dan bagi saya titiknya sudah selesai, bahwa negara harus bersiap untuk menghadapi perlawanan rakyat semesta. Terima kasih. Belum apa-apa udah kayak gini ya narasinya terhadap pemerintah ya. Aduh,
Ini juga kasusnya baru, polisi sedang menyelidiki ya motifnya apa, macam-macam lah intinya, cari kebenaran seperti apa. Ini belum apa-apa udah pemerintah aja. Nampak kali ya ini anak Abah nih, Ferry Amsari ya kan. Kita semua sepaham dan sepakat bahwa serangan terhadap Andri Yunus, aktivis kontras itu adalah perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh manusia biadab. Kekerasan dengan alasan apapun kepada siapapun tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum ini. Pelakunya harus ditemukan dan dihukum. Itu prinsip dasar. Namun ada satu hal yang membuat saya heran. Mengapa sebagian pihak begitu cepat menyimpulkan bahwa ini adalah represi negara? Bahkan ada lagi yang meminta Presiden Prabowo yang bertanggung jawab. Ini apa-apaan? Secara strategis, tuduhan seperti itu justru tidak logis. Jika kita mau berpikir rasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan ini tentu memiliki kepentingan utama menjaga stabilitas dan legitimasi politiknya. Melakukan serangan terhadap seorang aktivis dengan metode brutal, penyiraman air keras di ruangan terbuka, justru akan menjadi bumerang politik yang sangat merugikan pemerintah itu sendiri. Secara rasional, negara tidak memiliki insentif untuk melakukan tindakan yang langsung merusak citranya sendiri. Oke, sekarang begini. Kalau mereka boleh curiga, saya pun menaruh curiga bahwa Andri Yunus hanya dijadikan martir dalam agenda cognitive warfare yang dijalankan oleh pihak berkepentingan terhadap delegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini asumsi pribadi saya ya. Bisa saja ini adalah skenario dari operasi provokasi yang terjadi. Sebuah tindakan kekerasan dilakukan oleh pihak tertentu, lalu narasinya segera diarahkan untuk menyalahkan pemerintah. Tujuannya jelas, menciptakan delegitimasi. Saya mencoba menyusun puzzle, mencoba membaca pola dari peristiwa itu. Diawali dengan peristiwa kekerasan kepada Andri untuk memicu emosi publik. Kemudian narasi segera dibingkai bahwa pemerintah sebagai pelaku. Lalu sejumlah influencer dan buzzer di media sosial mengamplifikasi framing tersebut secara masif. Dan publik mulai percaya bahwa negara sedang melakukan represi. Jika pola ini berhasil, maka yang rusak bukan hanya reputasi pemerintah, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara secara keseluruhan. Itulah inti dari perang kognitif, mengguncang stabilitas politik dengan memanipulasi persepsi masyarakat. Karena itu, sebelum kita menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut, kita seharusnya berpikir lebih jernih dalam membaca peristiwa ini. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan jika peristiwa ini langsung dipercaya sebagai tindakan represi negara? Pemerintah? Nggak mungkin, karena pemerintahlah yang paling dirugikan, karena mereka yang tertuduh. Nah, jika pemerintah dirugikan secara politik, tetapi ada pihak yang diuntungkan dengan runtuhnya kepercayaan publik, maka hipotesis saya tadi itu tidak boleh diabaikan. Yang dibutuhkan sekarang bukan propaganda, bos, melainkan penyelidikan yang jujur dan transparan dari penegak hukum. Karena dalam banyak kasus perang modern, serangan paling berbahaya bukanlah serangan fisik itu sendiri, melainkan narasi yang dibangun setelahnya untuk mengguncang legitimasi negara. Hati-hati dengan narasi-narasi begitu, bahaya. Thank you. Andri Yunus kontras dibungkam, Prabowo dan pemerintah disalahkan. Selamat sore Bapak Ibu. Andri Yunus orang baik. Maka kita menantang dan mendesak Kapolri, Kapolda, dan seluruh jajaran polisi ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. ancaman bukan cuma untuk kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses secara hukum. Kita menganggap bahwa negara adalah bagian dari aktor intelektual. Belakangan ini ramai pemberitaan soal serangan air keras terhadap seorang aktivis, sebut aja namanya Andri Yunus. Banyak yang tentu marah dan mengecam kejadian ini, termasuk saya. Tapi di saat yang sama, narasi yang muncul juga langsung melebar kemana-mana. Pertanyaannya sederhana, kita ini mau fokus mencari pelaku atau malah jadi penumpang gelap dalam masalah sebesar ini? Mari kita bahas.
Pertama, serangan air keras adalah tindakan kejahatan yang serius, biadab, dan memalukan. Ini bukan sekedar kekerasan biasa, karena bisa menyebabkan luka permanen dan trauma jangka panjang. Karena itu kasus seperti ini wajib diusut tuntas oleh aparat penegak hukum kita. Dan terkhususnya, saya berharap semoga Kapolri Listio Sigit bisa menyelesaikan masalah ini. Kedua, tuntutan publik yang paling masuk akal harusnya adalah transparansi dan tuntutan agar ini diselesaikan. Ungkap siapa pelakunya, apa motifnya, dan apakah ada pihak lain di belakangnya. Ketiga, masalahnya sering terjadi loncatan logika. Baru terjadi masalah kejahatan, sebuah kejahatan, tapi langsung disimpulkan sebagai operasi pembungkaman pemerintah terhadap masyarakat sipil. Padahal dalam negara hukum, tanggung jawab pidana itu melekat pada pelaku yang terbukti secara hukum, bukan pada asumsi politik. Apalagi orang-orang ini jadi penumpang gelap hanya untuk menyalahkan presiden. Betul, bukan berarti presiden atau pemerintah itu nggak boleh dikritik. Silakan dikritik kalau ada bukti aparat terlibat atau ada upaya menutup-nutupi. Tapi kalau faktanya aja belum ada, yang kita butuhkan sekarang tuh justru tekanan publik agar kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas. Jangan kemudian jadi penumpang gelap politik yang akhirnya langsung nih dari satu masalah nyalahinnya presiden. Kan kacau cara berpikir kayak gini. Karena pada akhirnya keadilan itu untuk korban hanya bisa tercapai kalau pelakunya benar-benar ditemukan. Dan kalau lo memang benar-benar ingin ini diusut, perjuangkan dengan baik. Jangan salahin sana sini, serang sana sini, seolah-olah lo paling benar. Padahal logika lo nggak sampai di situ. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow kalau nggak mau tersesat. Itulah video kita kali ini teman-teman ya. Silahkan komentar kalian di kolom komentar. Intinya dari sekian rangkaian peristiwa ini diboncengi oleh orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ya, diantaranya koruptor yang dirugikan, yang nggak bisa bergerak di era Pak Prabowo Subianto. Kita tahu udah berapa koruptor yang ditangkepin, udah berapa banyak duit triliunan yang udah disita, udah dikembalikan oleh para koruptor, ya kan? Baru aja Pak Prabowo Subianto dilantik, Riza Khalid udah tegep, ya kan? Tahu kita Riza Khalid yang membantu, yang membiayai si Aba Anis waktu nyapres, temannya Aba Anis, ya kan? PDIP tumbang, ya kan? Ganjar, Anies tumbang. Semenjak tumbangnya PDIP, semenjak kalahnya si Anies di Pilpres, ya kan? Ini bermunculan yang kayak gini-gini nih. Coba kalau PDIP yang berkuasa, ya kan? Nggak ada yang kayak gini-gini. Barcika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye.